Halo sahabat 44. Ada Pak Imam di sini. Ada Bu Dwi di sini. Ada Bu Eca. Kalian sedang mendengarkan podcast 44. Annyeonghaseyo, ya Robun, jaljines saya. Ngomong apa sih Lica? Kalau namanya udah gini, ini tahu dong ya topik bahasan kita kali ini. Pastinya nih. Ya, topik kita itu seru banget nih, terutama buat Eca yang emang suka juga. Kita bakal ngomongin budaya K-pop. Wah, Apa sih nih. K-pop diomongin? Korean Wave atau bahasa lain dari pengaruh budaya Korea yang mendunia ini telah masuk ke Indonesia pada tahun 2004. Dan hingga kini antusiasmenya itu masih sangat besar, terutama pada kaula muda maupun remaja wanita. Bahkan menurut laman exa.geo.ugm.ac.id gitu ya, Indonesia saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yang penduduknya merupakan pecinta K-pop atau sebutan gaulnya K-popers. Gokil ya. Wah, keempat loh itu. Kita menduduki peringkat keempat. Dan apakah itu sebuah prestasi? Nah, kalau Bu Dwi nih pendapatnya tentang Korea tuh, budaya Korea tentunya itu iya. gimana sih? Kalau aku pribadi sih ya, aku tuh termasuk yang suka nonton film atau drama-dramanya, karena kita nggak bisa pungkiri nih kalau perfilman dan perdramaannya itu mereka udah jauh lebih unggul. Benar Dari sih. segi alur ceritanya yang menarik banget nih, terus kreatif juga alur ceritanya. Iya, betul. Aktor dan aktrisnya yang ganteng dan cantik tuh pasti tuh kan yang Iya ditunggu-tunggu banget, ya. iya. Tapi nggak hanya itu, skillnya juga mumpuni banget karena Betul. dia tuh melalui well trained. Oh iya betul. Dan Jadi di training gitu ya. Di training dulu, dan latarnya juga bagus, CG-nya juga natural. Iya, CG-nya ya. Iya banget, setuju. Dan mereka tuh ya saling mendukung gitu loh antara dunia perfilmannya sama musiknya. Jadi kayak yang kita tahu tuh biasanya kan drama Korea itu pasti ada soundtrack atau background lagunya ya kan? Iya, Nah iya, itu tuh pastinya. biasanya dibuatnya khusus untuk drama itu aja gitu. Misalnya Jadi yang terus iya, ya. jadi misalnya dramanya tentang apa gitu kan. Nah itu khusus dibuat lagunya itu gitu. Nah salah satu kelebihannya lagi benar banget yang kayak Bu Dwi bilang tadi, aktor sama aktrisnya itu melalui masa training yang panjang sebelum bisa jadi cast, jadi nggak asal gitu ya. Nggak asal-asalan ya. Nah dan dia tuh diwadahi oleh agensi-agensi tertentu Ya. gitu. Nah kan kita tahu nih ya, usaha yang bagus itu akan menghasilkan sebuah hasil yang baik pula. Nah dan ini hasilnya yang negara mereka terima, ya penggemarnya akhirnya banyak dan mendunia gitu ya. Iya sih, banyak ini banget. mengamatinya film ya, film sama serial Korea tuh. Nah, ya, yang di iya. Netflix gitu ya. Iya, betul. Kan udah mulai booming nih. Dia sudah mulai apa ya? Masuk mancanegara bahkan ya. menguasai dunia hiburan internasional Nah, gitu ya. Ah. Bahkan di beberapa tahun yang lalu itu ada film Korea yang menang Piala Oscar. Wah, Wah iya. ini jarang banget. Waktu itu Iya, film apa sih namanya? Oscar gitu loh, setingkat Oscar. Apa tuh? Iya. Apa sih judulnya? Lupa deh. Apa tuh? Parasite. Oh, Parasit. Ya, nonton sih Nonton itu ya. bagus Itu keren, itu keren. banget. plot twist abis kan di ujungnya. Nggak ketebak. Nah, nggak Endingnya. ketebak. Itu keren banget, wajar kalau menang film Oscar. Iya. Nah, sekarang ada lagi yang viral. Apa? Iya. Squid Game. Nah, itu booming banget sih. Iya, Itu sadis sih. parah. Iya, tapi ya. Dan untung besar gitu, Iya, menguasai perfilman dunia internasional dan banyak dicontoh ya. Misalnya ada yang pakai atribut Squid Game di Iya, mana-mana gitu, ada restoran pakai Squid Game, itu kan Permennya juga iya booming banget. keren banget ngangkat budaya Mereka Korea, banget permainan tradisional Korea gitu. Dan pertanyaannya mungkin dulu Korea itu kan bukan apa-apa mungkin ya Iya. di dunia hiburan gitu ya, sehingga muncul K-pop dan muncul filmnya juga keren. Indonesia bisa nggak ya? Nah, belum ada sih. Bisa nggak ya tuh kira-kira? Tapi Harusnya pasti dong. bisa. Saya mau tanya deh, berarti kan bisa nggak sih disimpulkan kalau kalian suka sama Korea? Bisa. Sukanya apanya, karyanya atau personilnya, orangnya? Kan ada yang ganteng-ganteng tuh yang operasi-operasi gitu. Karyanya. Kalau aku Dari karyanya. kita Karyanya. suka personilnya. Kita tunggu-tunggu personilnya. Nah, gitu. Kita tunggu personilnya. Personilnya ya. Siapa yang kalian suka? Bu Dwi dulu. Apa nih? Drama atau Aktor boleh, Aktor. idol boleh. kalau aktor ini Siapa? Ahyeon Sop. Ahyeon. Siapa si tuh? ganteng. Itu Siapa sih? Semuanya ganteng sih ya, jadi agak bingung. Aduh, Iya, enak iya. banget. Mereka kan mukanya sama-sama gitu, sama semua. Nah ini nih yang Apa? macam pendapat kayak gini nih sama-sama. Mata Pak Imam tuh gimana?
ya. Kita sebagai kaum penyuka K-pop nggak terima nih sama pendapat Oke, ini. oke. Agak kurang Kalau- setuju ya. Agak kurang setuju nih. Kalau Bu Dwi tadi sukanya si sop-sop itu ya. Ayun Iya. Sop. Ini kalau diplesetin Abang Ucup mungkin ada yang tahu. Iya. Kalau Kita Bu banyak Ica, sih ya. Kalau aku tuh suka sama idol ya. Idol itu namanya Do Kyungsoo, dia dari Korea. Siapa? Dari Do EXO. Kyungsoo. Iya. Dio dari EXO maksudnya. Iya, Itu dia. pasti dari personil Korea sih. boyband EXO gitu. Nah, EXO. dia cute banget. Karena dari suaranya sih itu aduh. Udah deh. Nggak dapatnya. Saya nggak habis pikir kenapa Kenapa orang tuh? atau Kenapa, cewek-cewek suka sama cowok Korea. Kalau- Nggak dalam pandangan saya gini. Mengapa wanita Indonesia suka dengan cowok yang pakai lipstik? Ayo, Oke, ayo. siapa nih? Baca dulu. Ayo. Ya, boleh Apa jawabannya? Bude. Kalau aku bukan ngelihat dari wajahnya ya, Iya. karena memang dari suaranya. Kalau aku kayak ini Apa? Kim Seok Jin dari BTS, Jin, dia uh-uh. tuh memang tampan. Dia bilang kan laki-laki tertampan di dunia, Oke. gitu loh. Nah, memang dia tampan. Terus saya senang suaranya khas banget di antara anggota BTS yang lainnya. Oke, dia pakai lipstik kan tetap. Iya, dia pakai lipstick tapi saya tidak memandang seperti itu, gitu. Enggak ya. Lagi nih ya, Apa-apa. kalau misalnya masalah lipstick dan tidak lipstick itu kan dari bagaimana kita menerima mereka aja gitu ya kan. Toh dia nggak pakai Imam lipstick diserang pun, nih. dia Pak Imam. Toh dia nggak pakai lipstick pun dia tetap ganteng. Iya, tapi nyatanya dia pakai lipstik. Nah karena itu termasuk budayanya mereka. Mereka tuh cowok dan ceweknya pakai skincare gitu. Oke, Kita Terawat ya. negara kita gitu ya enggak familiar dengan hal tersebut. Makanya masih aneh dipandangnya gitu kan. Iya, Iya, masih iya. tidak wajar. Padahal sekarang ini kan udah mulai juga nih cowok-cowok pakai skincare kayak Pak Imam aja nih harus kayaknya. Bisa dipertimbangkan. Bisa Nah, kali ya. budaya Korea ini tentunya itu mempengaruhi banyak aspek ya gak Ya. sih, dari cara berpakaian, terus bahasa, makanan dan lain-lain gitu ya. Apalagi semakin mudah banget sekarang suatu fenomena untuk viral gitu ya. Iya. Jadi Apa-apa viral ya. makin masuknya tuh budaya Korea itu lebih gampang. Nah, apalagi ada tren-tren yang sekarang tuh disalurkan lewat TikTok gitu ya, kayak Yeah. dance challenge-nya. Tuh banyak banget generasi muda-mudi kita yang mengikuti itu. Nah, sebenarnya apa aja sih yang kira-kira boleh untuk kita tiru gitu? Gini ya, kayaknya kita harus lebih selektif deh. Maksudnya jangan semuanya diikutin gitu Iya. ya, jangan semuanya ditiru gitu. Mungkin yang baik kita tiru, yang Iya. tidak baik ya jangan ditiru. Iya. Misalnya yang baiknya nih, semangat mereka buat berkarya Iya, itu. dan Itu kagum menguasai sih ya, dunia. saya juga. Itu sih keren banget. Nah, itu keren banget. Kalau misalnya warga negara Indonesia atau kita gitu ya bisa seperti Korea meniru semangatnya dan sebagainya, terus kita bisa booming seperti Korea, itu kan bisa ngangkat semua hal tentang Indonesia, Nah, budayanya, filmnya, atau bahkan makanannya seperti Korea kan. Sekarang udah banyak banget kayak Keragamannya ya, roti-roti Kak, ya. Korea iya, gitu. topoki, dan Iya, sebagainya makanan-makanan gitu ya. Korea Nah. gitu. Bahkan di beberapa tempat itu banyak tempat kursus bahasa Bahasa Korea. Korea. Bahasa Korea. gitu. Iya, artinya kalau misalnya itu kita tiru, Indonesia bisa seperti itu, terutama sahabat 44 nih yang muda-muda mungkin di kemudian hari bisa melakukan itu keren banget. Iya. Banget. Itu budaya kita bisa keangkat itu. Tapi itu yang baiknya boleh ditiru, tapi Itu yang baiknya. yang tidak sesuai dengan budaya kita ya jangan ditiru. Hmm. Kayak contohnya tadi laki-laki pakai lipstik. Iya, Aduh, itu jangan kan ditiru dong. enggak. Saya tidak bisa membayangkan Enggak bagaimana boleh. siswa 44 yang cowok-cowok ke Pakai sekolah lipstik pakai lipstik. gitu. Aduh, itu jangan ditiru. Berpakaian minim sebaiknya jangan ditiru Iya. gitu. Disesuaikan dengan budaya kita gitu. Betul banget. Jadi ngedance-nya sih skill ngedance-nya boleh ya. Boleh, Ikut boleh. dance challenge-nya tuh boleh. Kita Boleh. pakai maksudnya suka Berekspresi gitu ya, lah. berekspresi Boleh. seperti itu tuh boleh, tapi tidak mengikuti cara mereka berpakaiannya gitu ya untuk sehari-hari gitu ya. Yep. Mereka itu kan yang ditiru kan kayak idol gitu kan. Mereka pakai pakaian minim itu untuk mereka manggung gitu ya. Benar. Tapi kalau di sehari-hari mereka juga biasanya Biasa pakaian aja. casual Biasanya gitu pakai ya. jilbab ya mereka. Enggak juga sih, enggak ke situ konsepnya Bapak Imam. Sorry. Ya. Nah, oke. Tapi nih ya, salah nggak sih kalau kita tuh suka K-pop? Salah nggak kalau kita Nggak ada yang salah sih suka sebenarnya. Ketika menyukai ya Hmm. ya boleh aja gitu. Nggak Boleh. salah. asal ini soalnya nada bicaranya kayaknya belum selesai nih Pak Imam nih. Ya boleh suka tapi jangan berlebihan
pastinya, karena semua yang berlebihan itu tidak akan berujung baik. Nah, kayak terlalu baik tuh, tapi nanti biasanya diputusin pacar ya nggak sih Pak? Biasanya Kamu terlalu gitu. baik buat aku. Iya. Kamu terlalu baik buat aku. Alasan-alasan yang aduh. Klasik banget ya. Iya, tapi pengalaman nih kayaknya Bu Dwi. Ya bisa dibilang gitu. Nah, tapi berlebihannya itu kan subjektif ya. Ya. Bisa jadi yang menurut Echa itu cukup, tapi menurut Pak Imam tuh berlebihan gitu. Nah, kalau gitu taraf sewajarnya aja itu gimana? Ya, yang mengukur sebenarnya kita sendiri ya. Iya. Kita yang Gitu tahu ya Pak ya. Suka ya yang sewajarnya, yang bisa dilihat dari kamu, yang tidak memaksakan lah. Iya, Itu intinya, benar. termasuk memaksakan teman untuk suka apa yang kamu suka, itu juga nggak baik. Iya, benar. Pokoknya yang standar aja gitu. Iya, pun seperti memaksakan beli album, Nah, terus harus pergi nonton konser atau fan meeting, terus ikut nge-war sama fandom lain. Nah, bikin head comment di Twitter juga tuh salah Iya. satunya kan. saya nggak ngerti itu istilah-istilah apa sih itu. Iya ya, itu Para kayaknya pecinta Korea nih. aku dan Bu Dwi aja. Oke, Ya oke. pokoknya intinya gini ya Bu Dwi, kalau misalnya suka itu harus tetap mengarah ke hal-hal yang baik, gitu ya. Ya. Dan dijadiin motivasi gitu ya, motivasi. Harus ada hal yang bisa kita banggain dari apa yang kita sukai, termasuk suka K-pop ini misalnya. Bisa jadiin kita bahasa Korea, Oh, iya. Belajar bahasa Banget tuh. Korea. iya, Iya. bisa jadiin kita lebih pintar dalam manage uang, karena kan kita mau beli album itu biasanya Uangnya. nggak dibolehin sama orang tua ya, dan kalau misalnya kita minta ke orang tua pun itu taraf memaksakan gitu ya. Nah jadi bener kayak kita sisihin uang, nah ditabung. untuk ditabung, dan itu akan lama-lama jadi kebiasaan kita untuk lebih bisa nabung. Nah dari situ kan ada hal yang bisa kita banggakan. Itu hal positifnya ya, Iya, Bu, hal ya. positif. Terus bisa ngedance juga bisa gitu kan, dan lain sebagainya lah. Nah, sahabat 44, apakah suka K-pop memotivasi kalian mendapatkan hal yang baik? Silakan dijawab. Nah, Gimana tapi tuh? Pak Imam nih, BTW ya, sebelum closing gitu ya. Pak Imam sama Bu Dwi punya rekomendasi film atau lagu Korea yang asik nggak sih? Share dong. Kalau saya lebih ke film ya. Film Kayaknya apa kamu nih? nonton film Parasite itu oke sih. Parasit yang tadi ya. Ya buat yang belum nonton. Iya. Kalau Bu Dwi? Nah, kalau untuk playlist lagunya nih, rekomendasinya Superstar dari Hospital Playlist yang kedua. Oh, Tahu nggak, guys? tahu dong. Itu tuh artinya maknanya bagus banget. Bagus banget. Tolong bebaskan saya dari percakapan ini. Terus yang Tahu, kedua, tahu. Aku Euphoria suka sih. dari Oh, BTS. Euphoria. Itu juga BTS. keren banget maknanya. Ya. Gitu. Jadi memotivasi diri sendiri nih gitu. Nah, Lebih itu baik ya. lagi. Terus Nah. artis itu juga Korea bagus tuh, si ini Siapa? Si Central Park. Central Park. Itu mall. itu mall. Mohon maaf gitu Sorry. ya. Itu kan ada park-parknya gimana Iya, sih? masih satu keluarga, masih marga. Iya sih, tapi nggak ke situ konsepnya Bapak. Nah, itu ya boleh di note rekomendasi film-filmnya dari Pak Imam dan Bu Dwi buat sahabat 44 yang silakan mungkin coba belum ya. nonton gitu ya. Nah, kalau Bu Eca sendiri tuh mau kasih rekomendasi filmnya Sujungki yang Space Sweeper. Itu bagus banget Itu sih. bagus. Sama kalau lagu itu Ya. ada NCT yang Beautiful gitu ya. Yang You Are Beautiful. Enggak. Bukan ya? Bukan. Kalau saya nyanyi skip aja ya. Nah, BTW boleh lah Pak, tapi lagunya sebagai penutup kita puterin. Aduh, boleh nggak Iya, dong Pak? Boleh boleh dong, lah boleh ya. dong. Ayo NCT kita putar. Beautiful.